Baby Twins Billionaire, Chapter 29. Ya Tuhan, dia sudah seperti presiden yang harus dijaga selama 24 jam. Tutur Freya berdecak saat ia melihat beberapa pria di halaman rumahnya selalu berdiri waspada. Freya berdiri di depan pintu. Kedua tangannya mendekat tubuhnya yang kurus saat merasakan sensasi sejuk angin yang menerpa tubuhnya. Sejenak, Freya memejamkan matanya. Senyum kedua buah hatinya yang terekam jelas di memorinya. Betapa bahagianya si kembar bertemu dengan dedinya, hingga bibir mereka tak pernah surut dari senyuman. Bahkan keduanya tak segan-segan untuk meminta semua hal yang biasanya ia lakukan sendiri. Wanita itu sempat berdiri lama di balik tembok kamarnya, melihat interaksi Vero yang sedang mencoba menidurkan putra-putrinya. Sebuah cerita yang merupakan karangan bebas dari pria pemilik mata abu itu, mengantarkan si kembar ke alam mimpinya, seraya memeluk mereka begitu erat. Freya merasa dilema dengan keadaan yang terjadi. Di satu sisi ia merasa bahagia melihat kebahagiaan si kembar. Tapi di sisi lain, ia merasa takut jika pria itu pada akhirnya mengecewakan si kembar yang terlanjur begitu bahagia atas pertemuan mereka. Freya tersentak saat tiba-tiba ada sebuah kalung yang bertatakan cincin bergantung di depannya. Ia memegang dadanya. Sejak kapan kalungku hilang? Terus kenapa ada sama dia? Monolognya di dalam hati. Saat Freya ingin meraihnya, kalung itu terangkat sangat tinggi. Hingga mau tidak mau, wanita itu membalikkan tubuhnya menatap si pelaku. Ini kalung kamu? Tanya si pelaku yang tak lain adalah Vero. Lelaki itu tengah menatap serius ke Freya. Iya, kembalikan. Freya mengadahkan cincin ini. Tunjuk Vero ke cincin yang berwarna silver tersebut. Milikku juga. Cepat kembalikan. Freya menggoyangkan tangannya. Freya membulatkan kedua matanya saat melihat Vero mengambil cincin itu dan memakainya. Memamerkan jarinya di depan wajah Freya. Ini cincin milikku yang hilang 6 tahun yang lalu. Dan ternyata kamu yang mengambilnya. Ucapan Vero membuat Freya menjatuhkan tangannya. Memorinya kembali terputar di peristiwa silam itu. Saat dia tak sengaja menemukan cincin itu di tempat di mana ia dan Vero melakukannya. Mata Freya memerah, menatap nyalang kepada Vero. Pria yang ditatap seperti itu kini bernafas lesu. Langsung meraih tangan Freya dan membawanya masuk ke dalam. Vero ingin berbicara serius dengan wanita itu untuk masa depan mereka. Vero tidak bisa membawa waktu lama. Lepaskan. Freya melepaskan kasar tangannya. Jangan menyentuhku. Serunya tertahan dengan mata yang berkaca-kaca. Maaf, Fre. Maafkan aku atas kejadian itu. Aku benar-benar menyesal. Semua yang terjadi di malam itu tidak seperti apa yang kamu lihat. Aku waktu itu dalam pengaruh obat. Makanya aku seperti orang yang tidak sadar. Aku telah mencarimu. Kau yang pergi. Jadi tidak mungkin kau mencariku. Berhenti membuat alasan. Seru Freya tertahan. Air mata wanita. Setelah semua penderitaan yang dialaminya, secara otomatis terputar di benaknya. Dan itu membuat dadanya terasa sesak. Vero terdiam, menatap sendu kepada Freya. Ia membiarkan wanita itu untuk mengeluarkan segala yang dirasakannya. Kau yang meninggalkanku seperti orang bodoh dari sana tanpa mengatakan apapun. Aku dimaki-maki dan diusir dari kampung halamanku sendiri karena hamil tanpa seorang suami. Aku bahkan tidak bisa mengunjungi makam kedua orang tuaku karena tidak bisa masuk ke kampung itu. Semua karena kau. Freya memundurkan langkahnya lalu menjatuhkan tubuh Marmar yang begitu dingin.
menangis terseduh-seduh seraya menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Aku benar-benar membencimu. Sambungnya kemudian. Vero mengepalkan kuat kedua tangannya saat melihat Freya menangis. Giginya saling bertumpuk keras di dalam sana. Cairan bening pun telah menggantung di pelupuk matanya. Betapa ia menyesali keadaan yang menimpa mereka, dan menyesal karena tidak menemukan Freya, hingga membuat wanita itu menderita. Tapi meskipun begitu, Vero sangat bahagia karena malam itu. Dia kini telah punya sepasang anak kembar yang lucu. Maafkan aku, Frey. Tolong maafkan aku. Tiga hari kemudian, Maret terlihat melamun di meja kerjanya. Layar ponselnya wanita itu tersadar. Usai kejadian, di malam di mana Max mengatakan jika pria itu menyukainya, Maret menjaga jarak dengan Max. Kejadian di malam itu. Aku menyukaimu, Maret. Maret membulatkan kedua matanya mendengar penuturan Max yang menurutnya sangat tidak logis. Tidak mungkin pria itu menyukainya hanya dalam kurung waktu beberapa minggu saja. Meski begitu, di dalam hatinya sangat senang, tapi itu hanya sesaat. Maret tersenyum tipis. Maaf, Max. Hanya kata itu yang diucapkan Maret sebelum akhirnya meminta diantar pulang. Bahkan wanita itu memilih naik taksi saat Max masih tidak mau mengantarnya. Maret menghela napas berat. Karena sejak kejadian di malam itu, Max juga sudah tidak pernah menegurnya. Pria itu bahkan hanya melewatinya saja ketika berjalan di depan meja kerjanya. Kenapa kamu sedih, Maret? Maret, bukankah ini yang kamu inginkan? Ucapnya kepada dirinya sendiri. Maaf, Max. Aku menolakmu bukan karena aku tidak menyukaimu, tapi aku merasa aku bukan wanita yang tepat untukmu. Maret tersentak saat setumpuk kertas tiba-tiba saja ada di mejanya. Wanita itu menegakkan tubuhnya secara refleks. Kerjakan ini ya, Maret. Aku harus menemani Pak Max untuk menemui klien. Ucap Adelia seraya tersenyum manis. Belum sempat Maret menjawab, Max muncul. Cepat, Adel, kita harus segera tiba di lokasi. Ucapnya seraya menatap jam tangan dan berlalu begitu saja tanpa menoleh ke Maret. Tolong ya, Maret. Bye. Adelia tersenyum sumringah saat melihat Max tidak lagi perhatian kepada Maret seperti biasanya. Maret yang ditinggal hanya bisa membuang nafas kasar, lalu duduk kembali ke kursinya. Nggak enak juga ya dicuekin seperti ini. Tuturnya pelan. Butik. Freya memaki-maki di dalam hati saat Vero secara sengaja membuatnya sibuk mengikutinya, seraya membawakan seluruh pakaian yang dipilihnya. Setumpuk kemeja telah berada di atas kedua tangan Freya. Sejak kejadian di malam itu, Vero bukannya menghilang, tapi malah semakin gencar menemui si kembar dan tentu saja membuat Freya kesal. Tuan muda yang terhormat, tangan saya sudah lelah. Bisakah Anda berhenti dan mencoba semua ini dulu? Ucap Freya menggeram tertahan. Vero yang tadinya sedang melihat celana kini mengalihkan perhatiannya. Lah, maaf, aku tidak tahu kalau yang aku pilih ternyata sudah banyak. Ya sudah, kita ke sana dan temani aku mencobanya. Hah? Baru saja Freya ingin protes, Vero telah melangkah dengan senyum miring yang menghiasi bibirnya. Kenapa dia suka sekali membuatku menderita? Dasar pria menyebalkan. Awas saja. Maki Freya seraya mengangkatkan kaki mungilnya, mengejar Vero yang sudah berteriak memanggil namanya. Grandma, apa Daddy tidak kasihan sama Mami? Tanya Filio setelah menyaksikan apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Keisha tersenyum. Tidak apa-apa sayang. Semua yang dipilih Daddy kalian tadi itu sebenarnya tidak berat. Jadi Mami kalian tidak akan lelah. Tapi tunggu saja.
Dedi kalian pasti akan melakukan sesuatu lagi setelah ini untuk membuat mami kalian merasa segar. Pinta Keisha yang memang telah bekerja sama dengan putranya tersebut. Filio membuang napas pelan. Ternyata orang dewasa itu rumit ya. Batinnya menggelengkan kepalanya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.